bisa sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kita patut mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk kita kembali beribadah. Walaupun saat ini ibadah masih dilakukan di rumah masing-masing dan secara online, tapi kesempatan ini adalah kesempatan yang indah bagi kita semuanya, karena kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh kembali Tuhan datang kepadamu, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh Tuhan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Ini semua bukan karena gagah kuat kami Tuhan, tapi semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan yang daripada-Mu, penuhi kami dengan roh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang ambil alih pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu, satukan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus semua ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu,
Yesua HaMasiah. Yesuslah Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Taruh roh pujian dalam setiap mulut kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan sepenuh hati kami. Di dalam kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap langkah orang yang percaya kepadamu ada di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan Yesus, inilah iman dan pengakuan kami bahwa kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, ini seizin dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah pada hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami. Urapi Tuhan, biarlah kami boleh menjadi murid yang taat kepada Engkau, taat mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu, beri kekuatan dalam kehidupan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menopang hamba-Mu sampai selesainya pemberitaan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena oleh kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh terpelihara sampai hari ini. Memang dalam hidup kita masing-masing, semua tidak sama. Ada yang saat ini sedang sakit, ada yang sehat, ada yang susah, ada yang senang, ada yang sedang dalam kemalangan, ataupun saat ini sedang bersukacita. Tetapi semua itu adalah sepengetahuan Tuhan. Dan kalau itu sepengetahuan Tuhan, maka kita tetap terpelihara oleh kasih dan anugerah-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ester. Kalau kita membaca kitab Ester, maka kita tidak menemui kata-kata Allah ataupun kata-kata Tuhan. Tetapi di dalam kitab Ester terkandung suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita semua di dalam kita berhubungan dengan Tuhan atau di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang omnipresent. Itu berarti Allah bisa hadir dalam wujud apapun,
dan Allah bisa hadir dimanapun dan kapanpun. Nah, Tuhan kita bisa hadir sebagai seorang gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, maka Dia menuntun kita ke tempat yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi kita sebagai umat-umatnya, kita tidak pernah berubah wujud. Kita tetap domba-dombanya dan Dia tetap menjadi gembala agung kita atau gembala yang baik kita. Dia memberikan makanan kepada domba-dombanya dan membuat bulu-bulu domba-dombanya semakin tebal. Tetapi tetap tidak mengubah nasib daripada kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Karena Dia tetap gembala dan kita tetap domba-dombanya. Allah juga bisa berubah wujud sebagai guru yang luar biasa atau guru yang baik. Jikalau Dia seorang guru, maka kita adalah murid-muridnya yang senantiasa menerima ajaran-ajarannya. Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tetapi dengan jujur saya katakan bahwa sampai kita dipanggil pulang, kita tetap tidak akan pernah sama dengan guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimanapun Dia tetap guru dan kita tetap murid. Demikianlah sebagai guru juga Dia tidak dapat mengubah nasib kehidupan kita. Allah juga bisa hadir. Tuhan kita juga bisa hadir sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Jikalau Dia Bapa, maka kita adalah anak-anaknya. Bapa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bapa juga memberikan warisan kepada anak-anaknya. Tetapi sampai kapanpun tidak pernah dapat dibalik. Dia tetap Bapa dan kita adalah anak. Karena jikalau dibalik, maka rusaklah dunia kita ini. Tetapi Bapa juga tidak banyak mengubah nasib kita. Kita tetap saja, kita anak dan Dia adalah Bapa. Allah juga bisa hadir sebagai Tuhan. Dan kalau Dia Tuhan, maka kita adalah hamba-hambanya. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita kerjakan. Maka saudara dan saya disebut sebagai orang yang melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan upah kepada kita, tetapi sampai kapanpun Dia sebagai Tuhan dan kita tetap hamba-hambanya. Dan yang terakhir, Tuhan juga bisa hadir sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dan Raja inilah yang akan mengubah nasib dari kehidupan kita. Dari seorang gembel menjadi seorang pangeran. Dari seorang yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang penuh diberkati. Tetapi kita harus hati-hati karena Raja juga dapat mengubah seorang pangeran menjadi seorang gembel. Di saat Raja mulai hadir, maka akan terjadi perubahan nasib. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jikalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja kita, maka nasib kita akan Tuhan ubahkan menjadi luar biasa. Dan saat Raja itu hadir, maka Dia akan memberikan kelimpahan yang luar biasa. Orang dapat makan minum dengan bebas, dapat melakukan apa saja dengan bebas di saat-saat berkelimpahan. Tetapi kita tetap harus hati-hati, karena justru dalam kehidupan yang seperti itulah seorang ratu telah kehilangan mahkotanya. Wasti kehilangan mahkotanya.
Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, raja dapat mengubah segalanya. Dalam kitab Ester, Wasti dipecat bukan karena suaminya, tetapi Wasti dipecat karena rajanya yang juga adalah suaminya. Mengapa seorang ratu seperti Wasti bisa kehilangan mahkotanya? Alkitab mengindikasikan bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu membuat pesta sendiri. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, jangan kita mempunyai hati yang syarat dengan pesta pora. Artinya jangan membuat pesta sendiri di luar pestanya Tuhan kita. Nah, di dalam kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang 18. Nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa membacanya masing-masing. Latar belakang yang unik dari peristiwa ini, yaitu sebagaimana dikisahkan dengan jelas di dalam Alkitab, bahwa Raja Ahasiveros mencari jodoh untuk dirinya sendiri. Dan karena ada usulan, maka diadakanlah satu kontes atau lomba kecantikan. Yang paling kejam yang pernah saya dengar, dan saya tidak tahu apakah ada kontes yang lebih kejam daripada kontes kecantikan yang diadakan ini. Diperkirakan ada 1.400 gadis yang dihadapkan kepada raja. Mereka bukan gadis-gadis sembarangan. Mereka adalah gadis-gadis yang tercantik di daerah mereka. Semuanya yang tercantik diambil dengan paksa dan dibawa masuk ke benteng Susan. Dan termasuk di antaranya adalah seorang yang bernama Hadasah atau Ester. Para rabi mengatakan bahwa dalam sejarah Yahudi, mereka mengenal 4 wanita yang paling cantik. Mereka itu adalah yang pertama, Sarah. Yang kedua adalah Ester. Dan yang ketiga adalah Abigail. Dan yang keempat adalah Rahab. Mereka inilah yang disebut sebagai perempuan-perempuan cantik dalam sejarah Yahudi. Terkumpulnya sekitar 1.400 gadis ini menjadikan persaingan itu sangat mengerikan. Sebab yang dipilih hanya satu, dan sisanya menjadi korban. Penyelenggaraan kontes kecantikan ini, tadi saya bilang sangat mengerikan. Satu persatu diundang masuk pada malam hari, dan baru keluar pada pagi harinya. Mereka dididuri. Setelah selesai dimasukkan di tempat para gundik-gundik. Jika raja ingat seseorang di antara mereka, maka raja akan memanggilnya sewaktu-waktu. Tetapi jikalau raja lupa, maka gadis itu akan menghabiskan hidupnya di istana sampai dia mati dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Mereka dijaga oleh sida-sida, yaitu laki-laki yang sudah dikebiri, sehingga jika melihat perempuan sudah tidak tertarik lagi. Gadis-gadis yang berjumlah sampai 1.400 orang ini akan tersia-siakan seumur hidup di dalam istana. Tidak ada apapun yang didapat oleh mereka setelah peristiwa kontes ini. Jika saudara dapat membayangkan kondisi persaingan yang begitu ketat, maka dalam kondisi seperti itu muncullah satu pertanyaan.
Apa rahasianya? Bagaimana cara gadis-gadis itu memikat hati sang raja supaya mereka boleh terpilih menjadi ratunya? Kita semua tahu bahwa pada akhir kontes ini dimenangkan oleh Esther. Alkitab mengatakan demikian. Sejarah juga mengatakan hal yang sama. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah, bagaimana Esther dapat memikat hati sang raja di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat? Pertanyaan ini penting, saudara, karena kita harus tahu bagaimana caranya kita memikat hati raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi mempelai yang tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Coba kita buka Alkitab kita. Kita baca kitab Esther pasal yang kedua, ayat 8 dan yang ke-9. Esther pasal yang kedua, ayat 8 dan ke-9. Dikatakan demikian. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jikalau seseorang mendapat kemurahan, maka dia mendapatkan hal yang luar biasa. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara perhatikan, ketika Esther menghadap Hegai, dikatakan ayat tadi, gadis itu sangat baik dalam pemandangannya. Sangat baik. Itu berarti bahwa dia mengangkat anugerah di hadapan Hegai. Yang artinya atau yang maksudnya adalah Hegai melihat bukan hanya penampilan luar Esther. Walaupun Esther memang cantik, tetapi kecantikan itu kan relatif. Kalau ada orang yang cantik menurut Dewan Juri, maka dia diangkat menjadi Miss Universe atau ratu sejagat. Jadi bukan hanya kecantikan fisiknya saja yang membuat orang menjadi spesial. Yang dilihat oleh Hegai itu adalah anugerah. Dan itulah rahasianya. Jika orang bertemu Esther, orang akan berkata, oh, ini adalah anugerah yang besar. Dan itulah yang membuat rahmat atau kemurahan turun kepada Esther. Alkitab mengatakan, sesudah itu Hegai menyediakan satu perawatan kecantikan yang khusus dan makanan yang spesial bagi Esther. Dari semula, Esther sudah mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Hegai. Saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan, kita semuanya sama. Tuhan tidak membedakan yang ini lebih besar dan yang ini lebih kecil. Tetapi soal spesial, favorit di hadapan Tuhan, setiap orang berbeda. Tuhan mempunyai orang-orang favoritnya sendiri. Dan ini yang harus kita dapatkan. Jikalau
kita ingin memikat hati Raja kita, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James, kata dikaruniai diterjemahkan highly favorit. Dan highly favorit berarti mendapatkan kemurahan yang sangat tinggi dan sangat diberkati. Jadi bukan hanya mendapatkan kasih karunia, tetapi berarti orangnya sendiri sangat diutamakan. Jadi sebenarnya Tuhan itu mempunyai orang-orang favoritnya. Daud termasuk favorit Tuhan. Yesus mempunyai 12 murid, yang paling dekat dengan dia hanya 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dari 3 orang ini, favoritnya adalah Yohanes. Dia yang bersandar di dada Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Nah, Esther ini, sejak kemunculan yang pertama, ketika Hegai melihat dia, Hegai melihat anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Maka Esther menjadi favorit bagi Hegai. Hegai mengerti banyak hal soal perempuan, sebab dia adalah penjaga para perempuan. Jadi modelnya perempuan yang bagaimanapun, dia mengerti dengan baik. Dia seorang sida-sida, secara fisik dia cacat, sehingga tidak menginginkan perempuan bagi dirinya sendiri. Dan ia memiliki tugas dan jabatan yang sangat penting di istana Raja Ahasiveros. Nah, yang membuat Esther menjadi favoritnya adalah karena dia mempunyai roh yang mau diajar. Bagaimana kita bisa tahu hal ini? Kita baca Esther ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-20 dari pasal yang kedua tadi. Dikatakan begini, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ayat yang 20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai sampai pada waktu ia masih di dalam asuhannya. Sebagai anak angkat Mordekai, apapun yang Mordekai ajarkan dan sampaikan kepada Esther selalu diperhatikan dengan seksama. Dan ini adalah tipe orang yang tahu betul bagaimana memberikan hormat kepada orang yang ditugaskan untuk mendidik hidupnya. Tidak semua orang Kristen mempunyai roh yang mau diajari seperti ini. Sebagian orang memiliki roh yang maunya sendiri. Tapi Esther mempunyai roh yang taat. Sampai ia menjadi ratu. Apa yang pernah diajarkan kepadanya tidak hilang. Dan saat melihat Esther, Hegai tidak hanya melihat kecantikan luarnya saja, tetapi dia melihat ada roh yang penurut, ada roh yang menundukkan diri. Dan dia berkata dalam hatinya,
ini orang, ini bisa diajari, dan orang ini dapat dibentuk. Tugas Hegai adalah mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang lain, supaya dapat menyenangkan hati seorang raja. Tuhan Yesus juga seperti ini. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 40 dan ayat yang ke-51 dikatakan, ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu ayat yang ke-51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudara, pada umur 12 tahun, Yesus sudah membuat para ahli Taurat kelabakan dengan kejeniusan daripada Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengerti, dia masih harus tunduk kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya secara fisik. Secara manusia, mereka itu tidak ada apa-apanya bagi Yesus. Yesus adalah Tuhan pencipta mereka. Tetapi dia harus tunduk pada ciptaannya sendiri. Hanya orang yang mempunyai roh penundukan diri yang akan mempunyai hati seperti Yesus. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Karena apa? Karena mempunyai roh yang mau diajar, roh yang mau dididik, maka kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia mengikuti dia. Dan ia adalah highly favorit, artinya sangat mendapat karunia Tuhan. Seringkali kita merasa sudah tahu semuanya. Seringkali kita merasa sok pinter. Aku tidak perlu orang lain. Aku selalu mendengar langsung dari Tuhan. Saudara-saudara, Hegai adalah lambang daripada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan berkata, yang ini punya harapan besar. Nah, seharusnya kita semua, saudara dan saya, kita juga semakin hari, semakin lama, semakin mau diajari. Kita harusnya semakin hari juga semakin mau duduk di bawah kaki Tuhan. Mau belajar terbuka dengan rendah hati. Bersedia ditegur dan bersedia untuk dikoreksi. Ketika kita mendengar lalu berkata, amin Tuhan, aku akan kerjakan. Aku memang salah di hadapan-Mu. Bersikap mudah bertobat. Maka orang yang seperti ini akan menjadi favoritnya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tahu bahwa orang yang seperti ini bisa diajar menjadi seperti apa yang Raja maui. Tetapi jikalau kita mengikuti kemauannya kita sendiri, kita tidak mau dididik, kita tidak mau diajar, maka ini ada satu pertanda yang sangat buruk. Tuhan berkata begini, kita melakukan begitu menurut kemauan kita sendiri. Jadi kita juga harus mendengar kesaksian roh yang ada di sekitar kita. Kesaksian dari orang-orang yang rohani untuk mengatakan benar atau salahnya kesaksian yang saudara dapatkan. Dan hati seperti itu yang dikatakan Roh Kudus sebagai mempunyai sesuatu yang baik. Hegai bukan dari awalnya saja sengaja pilih kasih. Orang berkata, pastilah
Esther yang paling cantik, tetapi menurut saya belum pasti. Karena saya tadi katakan, kecantikan itu relatif. Ada orang yang bagi saya cantik, tapi bagi orang lain tidak. Tapi anugerah yang dilimpahkannya di hadapan Hegai membuat Esther berbeda. Dan ini yang memunculkan satu perawatan yang tepat dan mendapatkan spesial atau makanan yang khusus yang luar biasa. Kita baca ayat yang ke-12 dari Esther pasal yang kedua tadi. Dikatakan begini, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi, Esther telah diperlakukan sangat spesial oleh Hegai sejak awal mulanya. Dia mendapatkan perawatan yang khusus, makanan yang khusus, sehingga Esther akhirnya muncul sebagai seorang yang cantik luar dalamnya. Sebab tanpa perawatan, maka tubuh Esther tidak akan muncul sebagai seorang gadis yang harum baunya. Saya pernah bertemu dengan gadis-gadis, perempuan-perempuan yang kelihatannya cantik di luar, tetapi bau badannya sangat menyengat, sehingga saya juga seringkali agak menjauh dari mereka. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau Allah kita, Tuhan, mendapatkan kita mengeluarkan bau yang menyengat, maka Raja kita juga akan menjauh daripada kita. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh mempunyai perawatan yang khusus, sehingga kita akhirnya keluar sebagai mempelai yang cantik di luarnya, juga cantik di dalamnya. Itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman ini memang pendek, tetapi firman ini mengajarkan kepada kita agar kita semua boleh mempunyai roh yang menundukkan diri, roh yang mau diajar. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan, karena Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa tidaklah sia-sia kita melayani Dia, karena Tuhan akan memberlakukan kita spesial, orang-orang favoritnya, sehingga kita terpilih menjadi mempelai Kristus pada akhirnya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita dudukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kita, kami semua, untuk selalu taat kepada pengajaran-pengajaran-Mu. Engkau adalah Raja bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu, Engkau dapat mengubah nasib kami semua. Dan kami percaya, Tuhan, kalau Engkau sudah mengubah kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewati.
berkat Tuhan, pilihan Tuhan ada di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang terpilih. Kami ingin menjadi orang yang menjadi favorit-Mu Tuhan di dalam segala hal. Sehingga apapun yang Engkau punyai, Engkau akan berikan itu kepada kami. Berkat Tuhan yang berkelimpahan akan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang biasa-biasa ini akan menjadi spesial. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu. Tuhan, saat ini kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan tilik mereka. Tuhan, jamah mereka. Dan Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Kustiawan yang saat ini masih dirawat. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini terjadi pemulihan. Saat ini terjadi kesembuhan bagi Pak Kustiawan. Sehingga tidak lama Pak Kustiawan dapat pulang ke rumah dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk istri dan anak-anaknya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sumber berkat bagi kami semua. Demikian pula yang lain-lain Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada di antara mereka saudara-saudara kami yang kami kasihi, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang berkekurangan. Tuhan Yesus tilik mereka, memberikan kecukupan kepada mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang ada di surga, sebelum kami berpisah, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah di dalam berkat-Nya Allah Bapa dan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus dan berkat kekuatan, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya.